Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghaffur, yang mana dalam kesempatan pada saat ini, saya Rizky Maulana Firmansyah bisa menyelesaikan kegiatan magang yang dilaksanakan selama 3 bulan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa tetap untuk dicurah limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Habibi wa Habibana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Deden Komar Priyatna, ST.SIP MM CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang kedua, kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang ketiga, kepada Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti, serta kepada Ibu Febriani Damayanti, SEMAK CA Cipsas selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dari mulai penentuan judul, pembuatan laporan, hingga pembuatan video ini. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya Rizky Maulana Firmansyah akan mempresentasikan hasil laporan magang selama saya melaksanakan kegiatan magang di kantor konsultan pajak CP Solusi Tepat. Saya Rizky Maulana Firmansyah dengan NIM 41224231200620. Nah, lalu di sini saya akan membahas mengenai apa aja sih yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan, yang kedua adalah topik yang akan diambil, yang ketiga yaitu kegiatan selama saya magang, dan yang keempat atau yang terakhir adalah permasalahan hingga solusinya. Nah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai terkait dengan profil perusahaan. Ya, saya melaksanakan kegiatan magang dari bulan Oktober sampai sekitar bulan Januari itu di kantor konsultan pajak CP Solusi Tepat yang berada di Ruko Segitiga Mas Kosambi, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sumur Bandung, Kabupaten Kota Bandung. Nah, kantor konsultan pajak CP Solusi Tepat merupakan kantor yang didirikan pada 22 tahun yang lalu. Kantor konsultan pajak ini menyediakan jasa asuransi, jasa pembukuan, tax accounting, dan auditing kepada klien di seluruh negeri ini. Kantor konsultan pajak CP Solusi Tepat merupakan suatu kantor konsultan pajak dan akuntansi yang berdedikasi tinggi, dapat memberikan layanan prima, memberikan kontribusi dalam upaya mengingat kebutuhan ekonomi dan perkembangan dunia usaha. Nah, kantor konsultan pajak CP Solusi Tepat ini didirikan oleh Bapak Christian Hartanto, SE, sekaligus Direktur Utama Kantor Konsultan Pajak CP Solusi Tepat. Nah, untuk struktur organisasi sendiri mungkin layaknya pada umumnya di beberapa perusahaan ataupun di kantor yang lainnya, yang mana ada direktur, di bawahnya ada koordinator bagian pajak, koordinator bagian akuntansi. Nah, yang mana koordinator bagian pajak ini ada meliputi di pajak PPh pasal 21 sampai dengan pajak PPh pasal 26, ada yang berfokus di PPh pasal 4 ayat 2, ada yang berkoordinator di PPN, ada yang mengkoordinator pelaporan pajak, dan juga ada yang mengkoordinator staf PPN. Nah, untuk koordinator di bagian akuntansi itu ada staf akuntansi dan juga ada staf biaya. Nah, lalu apa saja sih fungsi dari
struktur organisasi ini. Nah, untuk koordinator bagian pajak itu biasanya mengakomodir beberapa elemen-elemen pajak yang harus dilapor ataupun harus dibayarkan. Ada yang berupa pasal 21 terkait dengan gaji pegawai, ada yang pasal 4 ayat 2 atau pasal 23 PPh pasal 23 itu terkait dengan sewa yang lainnya. Nah, itu biasanya dikoordinir oleh bagian pajak di atasnya. Nah, selanjutnya kalau untuk koordinator di bagian akuntansi itu biasanya itu meliputi tentang terkait dengan siklus akuntansi ataupun beberapa kegiatan yang berbau-bau tentang akunting gitu. Ya, misal-misal ketika ada klien yang perlu gitu dengan jasa laporan keuangan ya untuk memperbaiki terkait dengan laporan keuangannya, yaitu biasanya harus berkoordinasi dengan bagian akuntansi gitu. Terkait juga dengan fee ataupun biaya-biaya yang lainnya, nah itu ada koordinator dari bagian akuntansi. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi ini merupakan jenis layanan yang ada di kantor pajak CV Solusi Tepat. Nah, yang pertama, yang ada dua jenis yaitu ada jenis perpajakan, yang kedua ada jenis akuntansi. Nah, yang pertama itu jasa untuk jenis perpajakan yaitu menyelesaikan surat dari KPP atau SP2DK. Nah, KPP itu adalah kantor pelayanan pajak. Biasanya klien-klien ada yang sudah mendapatkan surat ataupun surat tagihan cinta dari kantor pelayanan pajak, di mana yang namanya itu adalah surat SP2DK. Nah, biasanya para klien ataupun para perusahaan ataupun badan ataupun juga orang pribadi ketika ada permasalahan dalam pajaknya gitu, maka mereka mencari konsultan pajak gitu untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah sehingga KPP memberikan SP2DK ataupun surat tagihan cinta kepada wajib pajak tersebut. Nah, yang kedua itu adalah menghitung faktur dan juga pelaporan SPT. Seperti hal layaknya yang biasa gitu ya terkait pajak, bahwa pajak itu harus dilaporkan dan juga harus dibayarkan. Mengingat pajak itu kan merupakan kewajiban gitu bagi wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria terkait dengan wajib pajak itu harus melaporkan pajaknya sendiri. Nah, terkadang wajib pajak mau baik badan maupun orang pribadi itu kesulitan gitu dalam melakukan pelaporan SPT tahunannya sehingga mereka sering menghubungi kantor-kantor konsultan pajak untuk berkoordinasi terkait dengan pajak yang harus dibayar oleh klien tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah jasa konsultasi perpajakan. Ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, yang namanya juga kantor konsultan pajak. Berarti otomatis jasanya juga adalah jasa konsultan pajak gitu. Nah, di jasa konsultan pajak ini sendiri banyak sekali bisa mulai di apa kita di perusahaan kantor ini banyak sekali membantu klien-klien dalam mengatasi ataupun menyelesaikan permasalahan baik tentang pajak 21, pajak 22, pajak 23, 4 ayat 2, pajak 25 ataupun terkait dengan tax avoidance dan juga yang lainnya. Selain itu, berbicara tentang konsultansi pajak di kantor ini sekaligus juga saya membantu beberapa klien untuk misal membuat EVIN, datang ke kantor pelayanan pajak untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, menyelesaikan seperti administrasi, sanksi, dan juga yang lainnya. Saya ikut turut andil dalam membantu klien gitu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di wajib pajak itu sendiri. Nah, yang kedua ada jenis layanan akuntansi. Yang pertama itu adalah jasa pembukuan wajib pajak OP atau badan. Ini yang menjadi permasalahan bagi wajib pajak itu sendiri, yang mana terkadang wajib pajak itu kesulitan dalam membuat pembukuan ataupun laporan keuangan, pencatatan laporan keuangan gitu. Yang pertama kan itu merupakan hal wajib gitu ya bagi seorang wajib pajak ataupun bagi seorang bahkan bagi seorang perusahaan ataupun badan itu harus melakukan pembukuan terkait dengan laporan keuangan. Nah,
kebanyakan perusahaan-perusahaan itu kesulitan gitu dalam melakukan pembukaan, apalagi orang pribadi ya. Itu sangat kesulitan dalam melakukan pembukuan. Nah, yang kedua adalah mereview laporan keuangan. Kita bisa berkoordinasi ataupun bisa berkonsultasi terkait dengan laporan keuangan dari klien ataupun dari perusahaan. Itu laporan keuangannya kita review di mana letak kesalahannya ataupun di mana yang harus diperbaiki, di mana yang harus ditingkatkan gitu. Nah, yang ketiga adalah menyusun data ulang akuntansi. Biasanya beberapa perusahaan kecil ataupun yang CP lah kayak gitu, itu dalam melakukan pembiayaan gaji ataupun melakukan coaching, pembelian, faktur pembelian, penjualan, itu biasanya dalam pencatatannya masih acak-acakan gitu. Nah, ketika klien datang ke kantor, kita bantu gitu. Perusahaan ini membantu dalam menyusun data ulang terkait dengan akuntansi, terkait dengan laporan keuangan, terkait dengan beberapa faktur yang diberikan oleh perusahaan ataupun wajib pajak orang pribadi gitu. Nah, ini adalah kata-kata gitu. Orang bijak taat pajak, orang jahat makan pajak, dan orang gila yang nggak diajak gitu. Makna dari kata-kata ini ataupun dari caption ini adalah bahwa orang bijak itu harus taat terhadap pajak. Yang mana kan pajak merupakan kewajiban negara gitu, kewajiban masyarakat, kewajiban rakyat terhadap negara gitu. Yang mana nantinya akan memberikan beberapa fasilitas seperti tentang kesehatan, pendidikan, itu yang mana uang itu dihasilkan dari pajak gitu. Oke, selanjutnya di sini terkait dengan topik yang saya ambil, yaitu terkait dengan prosedur pelaporan SPT tahunan badan di kantor konsultan pajak CP Solusi Tepat. Yang mana sebelum kita membahas tentang pelaporan SPT ataupun tentang SPT, kita harus tahu terlebih dahulu terkait dengan pajak gitu. Nah, apa sih definisi dari pajak itu sendiri? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2 nomor 28 tahun 2007, bahwa pajak merupakan kontribusi yang sifatnya wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa dan tidak mengharapkan ataupun mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk rakyat. Untuk rakyat. Nah, ini yang perlu diperhatikan atau perlu digarisbawahi adalah sebesar-besarnya untuk rakyat. Kenapa kita diwajibkan untuk membayar pajak? Karena beberapa fasilitas seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, transportasi, dan juga jenis layanan ataupun jalan yang kita gunakan itu merupakan ataupun sebuah imbalan yang secara tidak langsung diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyatnya, yang mana pajaknya sebesar-besarnya pajak yang kita bayarkan itu merupakan pendapatan bagi negara Republik Indonesia. Nah, di sini ada 4 yang merupakan fungsi dari pajak. Fungsi pajak yang sangat berfungsi gitu terkait dengan pajak. Yang pertama yaitu terkait dengan fungsi anggaran. Nah, di mana fungsi anggaran ini adalah di mana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara atau surplus bagi pendapatan negara, di mana segala pengeluaran negara yang terutang dalam APBN digunakan untuk pembiayaan pembangunan dengan pemasukan kasnya merupakan hasil dari pajak di suatu negara. Nah, dari fungsi anggaran ini kita bisa lihat bahwa di garis bawahi bahwa pajak itu merupakan sumber pendapatan negara yang mana biaya-biaya yang dikeluarkan negara untuk APBN itu merupakan hasil dari pajak yang diberikan oleh rakyat.
Nah, yang kedua adalah fungsi mengatur, di mana dalam fungsi ini pajak berfungsi untuk mengatur laju pertumbuhan sosial dan juga laju pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dapat diatur oleh pajak. Ekonomi ataupun maju ekonomi suatu negara itu tergantung dari pajak di suatu negara, di mana ketika pajak di suatu negara berjalan dengan baik, maka ekonominya pun juga akan berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya. Ya, yang ketiga adalah fungsi pemerataan, di mana fungsi ini merupakan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang selalu harus diutamakan oleh sebuah negara. Misalnya, dari pajak itu dialokasikan untuk sebagai jaminan sosial, bantuan-bantuan pemerintahan, perbaikan-perbaikan fasilitas umum, dan juga yang lainnya sehingga masyarakat itu dapat hidup sejahtera gitu. Dari fungsi ini kita bisa lihat bahwa banyaknya rumah sakit, banyaknya akses jalan yang sudah bagus, banyaknya pendidikan yang tempat kita belajar yang cukup banyak gitu. Itu merupakan sebuah bentuk dari negara, bentuk kasih sayang ataupun bentuk negara terhadap masyarakat dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga masyarakat bisa hidup sejahtera. Ketika misal dari desa, negara itu membangun akses jalan untuk ke kota, sehingga masyarakat desa tidak kesulitan gitu untuk pergi ke kota. Di desa dibikin rumah sakit, dibikin puskesmas, dibikin klinik ataupun dibikin layanan kesehatan di desa, dibuatin sekolah-sekolah. Itu untuk mensejahterakan masyarakat dari mulai rakyat terpencil ataupun rakyat yang berada di kota. Nah, dari uang itu ataupun fasilitas-fasilitas itu didapatkan dari hasil pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, di mana dibayar pajak itu oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, dan juga oleh rakyat. Nah, itu adalah fungsi dari pajak gitu sebagai pemerataan. Artinya tidak ada kesenjangan baik dari masyarakat yang terpencil sampai masyarakat yang berada di kota. Nah, yang keempat adalah fungsi stabilitas, di mana pada fungsi ini pajak bisa menjadi alat untuk stabilitas ekonomi negara. Seperti yang tadi dijelaskan dalam fungsi pajak mengatur, bahwa itu bisa pajak itu bisa mengatur terkait dengan ekonomi masyarakat gitu ataupun ekonomi di suatu negara. Nah, dari fungsi pajak ini semuanya akan berfungsi ataupun berjalan dengan baik ketika orang-orang yang membayar pajak itu taat dan juga orang-orang yang mengelola keuangan dari pajaknya itu bisa mengalokasikan dengan benar sehingga anggaran ataupun mengatur dan juga pemerataan dan stabilitas ekonomi bisa berjalan dengan baik. Nah, itu merupakan definisi dari pajak gitu guys. Yang selanjutnya ini adalah topik yang ataupun topik khusus yang saya ambil yaitu terkait dengan SPT tahunan. Lalu apa sih yang menjadi ataupun definisi dari SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan. Itu SPT ini merupakan kewajiban bagi wajib pajak suatu negara baik orang pribadi maupun badan yang sudah memenuhi ataupun masuk dalam kriteria pembayaran pajak. SPT ini adalah sebuah surat yang nantinya digunakan oleh wajib pajak dalam segala bentuk pelaporan dan juga pembayaran pajak. Selain ini, SPT juga digunakan sebagai pelaporan harta dan juga kewajiban yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan SPT tahunan. Nah, SPT tahunan itu ada dua jenisnya. Yang pertama ada SPT tahunan pribadi dan juga ada SPT tahunan badan. Tentunya dalam beberapa jenis ini ada formulir-formulir khusus yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan ini. Nah, seperti yang ada di PowerPoint ini merupakan formulir yang digunakan oleh SPT tahunan wajib pajak Badan. Karena ini adalah kode 1771 itu untuk wajib pajak Badan. Nah, untuk formulir yang lainnya seperti 170 SS itu untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan kotor itu tidak lebih dari 60 juta ya. Nah, untuk SPT tahunan nomor 1770S itu untuk wajib pajak yang berstatus karyawan yang memiliki penghasilan kotor itu lebih dari 60 juta. Nah, untuk yang SPT tahunan nomor 1770 itu diperuntukkan untuk pegawai dengan penghasilan yang kurang maupun lebih dari 60 juta. Yang ada di PowerPoint ini, yang ada di layar ini merupakan contoh dari SPT ataupun formulir SPT yang digunakan oleh wajib pajak badan yang memiliki satu jenis formulir, yaitu yang berbeda dengan SPT tahunan pajak yang lainnya. Nah, badan usaha yang memiliki satu jenis formulir ini diperuntukkan untuk PT, SIPI, usaha dagang, yayasan, dan juga organisasi yang lainnya. Nah, untuk perbedaan antara SPT tahunan pribadi dan juga badan itu bukan hanya di dalam formulirnya saja, akan tetapi dalam pelaporannya, di mana wajib pajak orang pribadi badan ini pelaporan pajaknya itu di bulan Maret, sedangkan untuk wajib pajak itu batas pelaporannya itu di bulan April gitu. Nah, pelaporan SPT tahunan ini itu menggunakan sistem online real time melalui ASP yang dipilih oleh DJP dan menyampaikan SPT tersebut juga dalam bentuk e-filing gitu. Nah, ini yang tadi dijelaskan gitu ya, terkait dengan jenis-jenis dari formulir SPT tahunan gitu. Oke, tadi karena sudah dijelaskan gitu. Nah, ini adalah prosedur pelaporan SPT. Seperti yang saya ambil judulnya itu terkait dengan prosedur pelaporan SPT. Ini saya ambil terkait dengan cara online gitu. Sebetulnya ada beberapa cara terkait dengan prosedur pelaporan SPT tahunan itu, di mana kita bisa datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak, itu bisa. Kita juga bisa datang ke kantor konsultan pajak, itu juga bisa untuk dibantu. Nah, ini adalah prosedur pelaporan SPT secara online gitu. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mendaftarkan EVIN terlebih dahulu. Di mana EVIN itu merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Keuangan ataupun DJP Kemenke kepada wajib pajak untuk transit terkait dengan elektronik perpajakan. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke menu e-filing. Ketika kita telah melakukan aktivitas e-filing, maka wajib pajak akan masuk ke e-filing. Nah, e-filing itu adalah untuk melakukan pengisian SPT gitu. Nah, selanjutnya itu adalah memilih formulir SPT seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 formulir. Nah, itu kita bisa milih formulir mana yang akan kita gunakan. Saya sendiri ambil terkait dengan badan judulnya. Jadi formulir yang diambil adalah 1771. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah mengisi dari form SPT. Nah, ketika setelah melakukan pemilihan terkait dengan formulir SPT itu, maka diisilah form SPT tersebut. Nah, setelah diisi, maka akan masuk kode verifikasi baik ke email ataupun ke nomor telepon sesuai dengan isian dalam form SPT. Nah, untuk selanjutnya adalah SPT siap lapor. Nah, itu adalah kegiatan, bukan kegiatan, itu adalah topik yang saya ambil yaitu terkait dengan prosedur pelaporan SPT. Nah, lalu ada pertanyaan, ngapain aja sih magangnya?
Nah, untuk kegiatan magang sendiri di kantor konsultan pajak, saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa memiliki pengetahuan dan juga memiliki pengalaman di bidang pajak gitu, karena bisa ikut andil bersama pegawai-pegawai yang ada di kantor konsultan pajak untuk mengatasi ataupun membantu klien-klien dalam menyelesaikan permasalahannya tentang perpajakan. Terima kasih juga sebelumnya kepada pihak dari kantor konsultan pajak dan juga dari rekan-rekan kerja yang ada di kantor konsultan pajak yang telah memberikan kepercayaan dan juga membantu Rizky dalam menambah pengetahuan, menambah wawasan juga. Nah, untuk laporan ataupun kegiatan magang selama saya 3 bulan, dari bulan Oktober sampai bulan Januari lah, saya yang pertama itu melakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, ini adalah hal yang saya ambil ataupun saya juga dapat di meja perkuliahan selama saya berkuliah di Universitas Vinaya Mukti gitu. Banyak sekali wawasan yang bertambah dan juga pengalaman yang lebih luas lagi gitu ketika saya langsung terjun ke dalam dunia kerja. Menyusun laporan keuangan di mana itu dimulai dari dengan membuat buku besar gitu, menjurnal umum, terus melakukan pencatatan ke dalam buku besar, terus ke bikin neraca, terus bikin laporan laba rugi juga, bikin laporan arus kas juga. Banyak sekali klien-klien yang belum gitu, ataupun tidak menghitung dari, tidak melakukan jurnal secara benar gitu, secara baik gitu, secara ketentuan dari akuntansi itu sendiri. Makanya saya diberikan kepercayaan juga untuk ikut membantu dalam melakukan penyusunan laporan keuangan klien gitu. Nah, untuk yang kedua itu kegiatan magangnya yaitu terkait dengan mengisi web DJP gitu. Nah, apa itu sih web DJP itu sendiri? Web DJP itu merupakan web bagi wajib pajak ataupun bagi orang-orang yang ingin melakukan pelaporan ataupun juga dan yang lainnya. Itu saya sendiri melakukan di sana itu membantu untuk melakukan pelaporan terkait dengan pajak 21 itu saya juga ikut melakukan, terus juga melakukan kegiatan ataupun melakukan pelaporan terkait dengan pajak-pajak yang lainnya seperti pajak 23, terus membuat EVIN juga saya pernah di sana. Banyak sekali sebetulnya yang berkaitan dengan web web DJP ataupun web pajak ini yang saya lakukan di kantor konsultan pajak ini gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kunjungan ke KPP atau kantor pelayanan pajak. Nah, ini ada saya lagi di kantor pelayanan pajak yang di Bojonegara, itu di Jalan Surya Sumantri ataupun juga lebih masuknya ke Dr. Sutami gitu. Nah, di sini saya membantu klien dalam melakukan pembuatan EVIN dan juga membantu klien dalam melakukan pelaporan terkait dari sanksi administratif ataupun pengurangan sanksi dan juga ya pengurangan sanksi administratif. Nah, di sana saya banyak belajar gitu di mana saya harus berhadapan dengan petugas dari pajak itu sendiri. Saya ditanya-tanya terkait dengan pengetahuan tentang pajak dan alhamdulillah selama saya berkunjung ke KPP itu tidak tidak mendapatkan ataupun tidak ada permasalahan yang signifikan. Mungkin hanya ada beberapa administrasi-administrasi yang kurang dilengkapi gitu. Nah, itu adalah merupakan beberapa kegiatan selama saya melakukan kegiatan magang di sana. Pokoknya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif ataupun pengalaman yang banyak ataupun pengalaman yang memberikan wawasan yang tinggi kepada saya sehingga saya bisa
menambah pengetahuan, menambah pengalaman saya dalam dunia perpajakan. Seru banget, seru banget ketika saya harus berhadapan dengan klien, berhadapan dengan petugas pajak, itu seru banget gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaporan SPT tahunan badan itu dilaksanakan secara online, bisa secara offline juga bisa. Namun di sini saya ambil contohnya secara online dengan mengisi formulir SPT yang ada lalu mengirimkannya ke web DJP online. Nah, di sini penulis belajar tentang aktivitas ini, penulis mendapatkan ilmu di bangku perkuliahan tentang SPT. Saya juga mendapat ilmu pengetahuan terkait SPT di bangku perkuliahan, akan tetapi secara pengalaman ataupun secara langsung penulis kurang mendapatkan pengalaman, sehingga dengan kegiatan magang yang dilaksanakan di kantor konsultan pajak ini banyak memberikan pengalaman lebih lagi kepada penulis gitu, terkait tentang bagaimana pengisian serta pelaporan SPT tahunan baik untuk wajib pajak pribadi ataupun badan. Dan juga penulis banyak mendapatkan pengalaman secara langsung. Namun tentunya dalam pelaksanaan pelaporan SPT itu masih ada permasalahan berupa tidak ada kurangnya pengalaman dari penulis ditambah adanya keterlambatan dokumen yang diperlukan untuk pelaporan SPT. Ya, karena kan SPT itu perlu dokumen-dokumen dari klien gitu, terkait dari gaji pegawai juga, terkait dari biaya-biaya yang lainnya, terkait dari tunjangan ataupun yang lainnya itu diperlukan oleh kami gitu selaku konsultan pajak gitu dalam melakukan pelaporan terhadap SPT yang klien inginkan gitu. Nah, namun permasalahan tersebut sebenarnya masih bisa diatasi dengan ketersediaan ataupun saya sendiri gitu sering bertanya-tanya kepada rekan-rekan kerja senior di tempat penulis melakukan kegiatan magang sehingga penulis bisa perlahan untuk menyelesaikan pelaporan SPT ini dengan sebaiknya mungkin gitu. Alhamdulillah banyak sekali manfaat, banyak sekali pengalaman. Terima kasih juga kepada Universitas Vinaya Mukti yang telah memberikan keluasan kepada penulis untuk memilih tempat kegiatan magang. Terus terima kasih juga kepada kantor konsultan pajak yang telah memberikan wawasan ataupun memberikan pengalaman, memberikan penulis kebebasan yang luas dalam melaporkan ataupun dalam melakukan kegiatan magang ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh saya selaku penulis. Saya Rizky Maulana Firmansyah. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun atas segala ucap dan juga atas segala kekurangpahaman terkait dengan kegiatan magang ini. Penulis banyak-banyak belajar dan juga banyak-banyak mencari pengalaman lagi gitu. Akhir kata, saya Rizky Maulana Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.